Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estri Udistira, Prodi Teknologi Hasil Perikanan, STK 119006. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karbohidrat, protein, dan lipid. Pertama, saya akan membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat terbagi atas dua, yaitu monosakarida dan disakarida. Pertama-tama, saya akan membahas tentang monosakarida. Berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida dibagi atas dua, yaitu aldosa dan ketosa. Jika dalam jumlah atom karbonnya dibagi, jika jumlah atom C-nya 3, maka disebut triosa. Jika jumlah atom C-nya 4, maka disebut tetrosa. Jika jumlah atom C-nya 5, disebut pentosa. Dan jika jumlah atom C-nya 6, disebut heksosa. Adapun contoh dari monosakarida yaitu ribosa. Jumlah atom C-nya 5 disebut pentosa, gugus fungsinya aldehid, jadi dinamakan aldopentosa. Monosakarida yang paling penting di dalam tubuh kita itu adalah glukosa, atau biasa disebut dengan gula anggur, karena terbuat dari buah anggur. Tapi apabila kelebihan gula glukosa pada darah, maka menimbulkan penyakit yang disebut diabetes. Sedangkan fruktosa adalah gula dalam buah-buahan dan laktosa adalah gula dalam susu. Selanjutnya, bagian kedua dari karbohidrat, yaitu disakarida. Disakarida dibentuk dari dua monosakarida melalui kondensasi dengan ikatan klik klorida. Selanjutnya, disakarida yang mempunyai peran penting. Yang pertama yaitu sukrosa. Sukrosa yaitu gula yang berasal dari tebu atau biasa disebut dengan gula pasir, yang jika diuraikan kembali ke monosakarida itu terbentuk dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Yang kedua yaitu maltosa. Maltosa adalah hasil hidrolisis dari amilum dan polisakarida yang sering digunakan dalam makanan bayi, yang jika dihidrolisis maltosa terdiri dari satu glukosa dan satu glukosa. Yang ketiga yaitu laktosa, merupakan gula susu. Terdapat pada ASI, mengandung 5% laktosa. Jika dihidrolisis, mengandung satu glukosa dan satu galaktosa. Dari ketiga disakarida yang berperan penting ini, hanya maltosa dan laktosa yang menjadi gula produksi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu protein atau asam amino. Sifat-sifat asam amino yang pertama yaitu memiliki sweeter ion. Masing-masing asam memiliki titik isoelektrik yang berbeda-beda. Yang pertama, jika menjadi sweeter ion, maka pH larutannya 6 sama dengan TiE. Yang kedua, jika larutan pH-nya di bawah titik isoelektrik, maka akan bermuatan positif atau pH-nya lebih kecil dari TiE. Yang ketiga yaitu jika larutan pH-nya di atas titik isoelektrik, maka akan bermuatan ion negatif. pH-nya lebih besar dari TiE. Sifat yang kedua yaitu adanya sweeter ion menyebabkan asam amino bersifat amfoter atau memiliki sifat dapat bertindak sebagai asam atau basa. Sifat yang ketiga yaitu bersifat asimetrik. Asimetrik merupakan senyawa optik aktif. Syaratnya kiral kecuali glisin.
Protein merupakan salah satu polimer alam yang dibentuk dari monomer asam. Sifat-sifat protein. Yang pertama yaitu sukar larut dalam air. Yang kedua yaitu mengalami denaturasi atau penggumpalan atau perusakan struktur protein. Yang ketiga yaitu bersifat amfoter. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu lipid. Lipid terdiri dari beberapa golongan yang berbeda. Yang pertama yaitu lemak, yang kedua fosfopolit, dan yang ketiga yaitu steroid. Baik, pertama saya akan membahas tentang lemak. Lemak atau biasa disebut dengan ester, dibentuk dari gliserol dan asam lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi dan juga sebagai cadangan makanan. Lemak cenderung tidak larut dalam air karena bersifat nonpolar. Reaksi-reaksi yang terjadi pada lemak yang pertama yaitu yang bisa mengalami hidrolisis atau dapat bereaksi dengan air. Jika lemak direaksikan dengan air, akan memperoleh gliserol dan asam lemak. Yang kedua yaitu bisa mengalami reaksi samonifikasi atau penyabunan. Yang ketiga yaitu hidrogenasi minyak. Bagian kedua yaitu fosfopolit. Fosfopolit berbeda dengan lemak. Fosfopolit bersifat anpitik, artinya dapat tertarik ke air dan dapat juga tidak tertarik ke dalam air, karena fosfolipid memiliki ekor dan kepala yang memiliki perbedaan sifat, sehingga fosfopolit sangat baik digunakan sebagai pencampur suatu senyawa yang contohnya dalam makanan. Lecithin itu pengemosin dalam industri susu. Adalah struktur dari lecithinnya yang bisa diperoleh dari kacang kedelai. Dan yang terakhir yaitu steroid. Steroid bukan ester atau bukan dibentuk dari asam lemak dan gliserol. Steroid memiliki kemiripan sifat dengan fosfopolit, yaitu memiliki sifat antipiulis, yaitu dapat larut dalam air, dapat larut dalam minyak. Itulah pemaparan materi dari saya mengenai karbohidrat, protein, dan lipid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.